Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Saya Eka Sriwarsini dari SDN 02 Lemahbang, Kecamatan Jumapolo. Saya Nur Hidayah Sapti Hapsari dari SDN 01 Kuangsan, Kecamatan Jumapolo. Saya Putri Dian Sulistiani dari SMK Negeri Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nur, apa kabar? Selamat malam Bu Eka. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu Eka. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Iya. Gini Bu Nur kan mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu Eka. Dengan Bu Fitri ya? Betul. Iya, sebelum melakukan coaching, sebelumnya saya minta maaf ya Bu. Nanti saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik coaching. Apakah coaching Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Apakah coaching merespon pertanyaan yang diberikan oleh coach? Seperti itu Ibu. Baik Bu Eka, mohon bimbingannya loh Bu Eka. Iya, sama-sama Ibu. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya dengan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching ini? Maaf ya Ibu Eka, ini saya agak batuk. Iya, Baik. apa-apa, Bu. Saya ingin punya kompetensi presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Eka. Oh, seperti itu ya Bu ya. Terus dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari Kuci? Oh, sejauh ini saya pengen mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Bu Eka. Jadi saya mungkin ini perlu persiapan dari dua kompetensi tersebut Bu Eka. Oh iya, bagus itu Bu. Terus indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching ini? Saya ingin membina kemitraan dengan memaksimalkan potensi kuci, sehingga kuci saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu Bu Eka nantinya. Oh, seperti itu ya Bu Nur ya. Semoga proses coaching Bu Nur dapat berjalan dengan lancar. Sukses ya Bu Nur ya. Selamat Amin. melaksanakan coaching Bu Nur. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Bu Fitri. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Nur. Baik, alhamdulillah. Bu Nur bagaimana Bu? Alhamdulillah, agak sedikit batuk nih Bu. Maaf ya. Ini jadi agak kayak menahan batuk-batuk gitu. Sepertinya seperti itu Bu. Ya Bu Fit, maaf ya, kemarin Bu Fit saat menelpon saya tidak ada di tempat, kebetulan HP-nya itu di rumah. Sepertinya Ibu ingin menyampaikan sesuatu ya Bu Fit? Iya Bu Nur, mau sedikit curhat, menyampaikan keluh kesah ini. Baik, apa sih yang ingin disampaikan? Jadi penasaran saya Bu Fit. Ini loh Bu, besok hari Senin itu kan kebetulan dapat jatah untuk jadi pembina upacara. Nah, saya itu sama sekali belum pernah menjadi pembina upacara. Terus kan rasanya agak gimana gitu loh Bu, kalau belum pernah itu kan pasti ada grogi-groginya dan sebagainya, takut gitu loh Bu. Oh ya. Baik, jadi kalau bisa saya garis bawahi, intinya Bu Fit ini belum merasa percaya diri dalam menghadapi menjadi pembina besok hari Senin, seperti itu Bu Fit? Iya Bu Nur.
Terus menurut Bu Fit, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Ya, semoga nanti saya mendapat gambaran atau paling tidak bisa inilah ada solusi bagaimana supaya nanti saya itu bisa percaya diri, supaya saya itu di depan ketika menjadi pembina upacara itu tidak ngeblank, supaya tidak nervous gitu loh Bu Nur. Oh, baik Bu Fit. Kalau boleh tahu nih Bu Fit, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Ibu Fit ada di posisi mana ini sekarang? Kayaknya posisi di bawah 4 mungkin ya, karena memang sama sekali belum pernah Bu Nur. Jadi kan ya walaupun setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak di kelas, kita ngomong sama anak-anak di kelas, itu kan setiap hari kita lakukan ya. Tapi kalau untuk berbicara di depan seluruh siswa dan apalagi ada guru, ada senior, ada kepala sekolah, itu kok rasa-rasanya saya agak sedikit takut gitu ya, takut nanti di depan salah ngomong atau nanti jadi ngeblank seperti itu loh Bu, karena memang pesertanya kan banyak, ada 1000 lebih, jadi kan otomatis akan membuat badan adem panas kayaknya ini. Nah, dari yang Ibu Fit sampaikan tadi, kira-kira yang membuat Bu Fit takut atau adem panas itu tadi, pasti ada sesuatu hal yang, oh ternyata seperti ini kok saya jadi deg-degan, jadi seperti ini kok jadi deg-degan. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu Fit? Penyebabnya mungkin karena yang jelas saya belum pernah ya Bu Nur ya, karena memang ini merupakan pengalaman pertama saya dijadwal sebagai pembina upacara, karena sebelumnya memang saya tidak pernah menjadi wali kelas, sehingga kan tidak pernah dijadwal sebagai pembina upacara. Nah, kebetulan tahun ini saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas, sehingga mendapat giliran untuk menjadi pembina upacara. Kayaknya gara-gara itu, mungkin kalau sudah pernah 1 atau 2 kali, saya rasa sudah berani lah ya. Dan ini karena yang pertama, jadi kan tetap ada rasa seperti apa ya, grogi dan lain sebagainya itu loh bener yang membuat saya takut. Nah, kira-kira Bu Fit, sebelum Bu Fit melakukan menjadi pembina, itu kira-kira adakah persiapan-persiapan Bu Fit yang mungkin bisa Bu Fit untuk membantu Bu Fit? Iya, tentunya ada Bu Nur. Tentunya saya sudah mempersiapkan materi untuk yang saya sampaikan nanti ketika menjadi pembina. Kemudian saya juga berulang kali sudah berlatih di depan cermin, berlatih di depan teman-teman, bahkan berlatih di depan adik saya di rumah tapi diketawain ya. Itu ya, saya sudah mempersiapkan semua sih, sudah berlatih juga, tapi takutnya kan nanti ketika di depan atau apa itu hilang itu apa yang sudah kita persiapkan. Oh, begitu ya Bu Fit. Ngomong-ngomong Bu Fit ini sambil ngajak adik bayi ya? Iya, ini adik bayinya ikut coach ini. Nggak apa-apa Bu, sekalian aja biar nanti adik bayinya tambah pinter. Kalau boleh tahu nih Bu Fit, selain Bu Fit belajar yang Ibu Fit sampaikan tadi, kira-kira sumber belajar apa aja yang mungkin bisa menunjang Bu Fit ketika nanti Bu Fit mulai belajar seperti tadi, belajar di rumah atau belajar dengan teman-teman, meskipun tadi ditertawakan seperti itu. Kira-kira hal apa saja yang bisa menunjang kemungkinan yang bisa membantu Bu Fit agar Bu Fit itu bisa mengurangi tingkat kenervesan Bu Fit itu sendiri? Mungkin kalau kemarin sih saya coba lihat-lihat ini ya Bu, lihat tayangan-tayangan di YouTube, kemudian saya juga sharing dengan teman-teman juga mencontohkan bagaimana menjadi pembina waktu mereka menjadi pembina itu, dan ini juga saya cerita ke Bu Nur, barangkali Bu Nur bisa membagi pengalamannya waktu menjadi pembina upacara, bagaimana supaya tidak grogi, supaya tidak takut, supaya kita itu ngomong di depan itu tidak ngeblank gitu loh Bu. Saya juga sudah
bertanya dengan wakil kepala sekolah yang notabene sudah sering menjadi pembina upacara, gitu-gitu, cerita-cerita dengan beliau, bagaimana supaya kita itu terbiasa gitu sih. Intinya kita hanya perlu terbiasa ya Bu Nur ya. Nah karena ini merupakan pengalaman pertama dan belum pernah saya lakukan, otomatis kan saya tetap merasa takut, tetap merasa grogi gitu. Nanti kalau sudah terbiasa saya rasa juga perasaan takut dan grogi itu akan berkurang seperti itu. Nah, betul sekali Bu Fit, luar biasa karena Bu Fit sudah mulai menemukan bagaimana caranya menghindari rasa nervous itu sendiri Bu Fit. Saya sendiri juga merasakan hal sama ketika saya baru pertama kali menjadi seorang pembina upacara. Nah, Bu Fit, kemudian rencana Ibu Fit ke depannya agar Ibu Fit berhasil dalam menjadi pembina upacara, kira-kira rencana yang paling Ibu Fit utamakan itu yang seperti apa sih Bu Fit? Tentunya saya mempersiapkan materinya dengan sebaik mungkin ya Bu Nur ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan saya harus hafal dulu, saya harus paham dan nggak usah terlalu panjang mungkin karena nanti kalau terlalu panjang siswanya bisa semaput upacaranya kelamaan gitu ya. Jadi yang singkat aja, yang saya paham, yang anak-anak ngerti, jadi yang disampaikan juga nggak terlalu bertele-tele sehingga saya juga meminimalisir ngeblank juga. Itu mungkin yang saya siapkan yang lebih ini Bu. Bagus sekali Bu Fit, saya sependapat dengan Bu Fit. Kemudian komitmen Ibu terhadap rencana ini kira-kira apa Bu Fit? Komitmennya tentu saja saya sudah cari beberapa referensi materi, nanti akan saya pilih mana yang paling saya kuasai dan saya akan hafalkan, saya akan praktekkan dulu, saya latihan dulu tentunya. Nanti Bu Nur lihat saya latihan ya, tapi jangan diketawain ya Bu Nur ya. Siap Bu Fit, tenang saja Bu Fit. Nah, Bu Fit, karena sudah punya rencana yang sangat bagus, solusinya juga sangat luar biasa. Kira-kira kesimpulan untuk diskusi kita pada hari ini kira-kira apa ya Bu Fit yang bisa Ibu Fit ambil dari kucing pada hari ini? Baik Bu Nur, jadi kesimpulannya hari ini karena saya itu berkeluh kesah tentang bagaimana menjadi pembina upacara yang baik karena ini merupakan pertama kali hal yang akan saya lakukan. Itu tentunya tetap ada rasa nervous dan grogi dan untuk mengurangi rasa nervous dan grogi itu saya harus melakukan latihan yang rutin, saya harus menghafalkan materi, menyiapkan materi yang sebaik-baiknya supaya nanti tidak ngeblank di depan gitu Bu. Alhamdulillah, saya senang sekali. Pada akhirnya Bu Fit sudah menemukan bagaimana caranya menghilangkan nervous dan menghadapi upacara pertama yang akan selalu diingat di sepanjang masa. Seperti itu ya Bu Fit ya kira-kira. Doakan ya Bu ya. Iya, semoga lancar ya Bu Fit dan juga sukses selalu untuk Bu Fit ke depannya. Tapi ngomong-ngomong ini loh Bu Fit, ini sudah dipanggil anak saya, sudah mau diajak masuk ke kelas. Jadi maaf ya Bu Fit, bisa diakhiri sekarang ya kucing pada hari ini. Boleh, terima kasih banyak ya Bu Nur ya sudah mendengarkan saya. Iya, sama-sama Bu Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur, ketemu lagi ya. Selamat siang Bu Eka. Iya ini seger banget. Baik kan Bu kabarnya? Iya. Alhamdulillah. Gimana Bu tadi? Wah kayaknya ini kok bahagia sekali. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Nur dalam melakukan kucing tadi? Jadi penasaran saya. Iya, jadi saya semangat pengen jawab ini Bu. Ya alhamdulillah kucing berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan saya Bu. Jadi Ibu Fitri yang tadi saya kucing ternyata sudah bisa membina kemitraan yang maksimal dengan potensi-potensinya yang beliau miliki. Jadi beliau sudah bisa memberikan solusi atas masalahnya sendiri seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah kalau bisa berjalan seperti itu ya Bu Nur. Iya. Terus kira-kira kompetensi apa yang sudah Bu Nur kembangkan tadi waktu melakukan kucing?
Alhamdulillah, seperti yang direncanakan, yang kompetensi yang secara spesifik yang bisa saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Fitri. Alhamdulillah, Bu, berjalan lancar. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Nur. Semoga kedepannya Bu Nur lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching ya. Alhamdulillah. Sukses untuk Bu Nur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fit, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Halo Bu Nur. Alhamdulillah saya sehat. Bu Nur bagaimana? Sehat juga nggih? Ya, alhamdulillah sehat, tapi agak sedikit batuk nih Bu Fit. Ya Bu Fit, saya mau nanya nih, Ibu Fit kayaknya mau melakukan kucing ya? Iya Bu. Saya Oh, mau coaching dengan Bu Eka. baik. Nah, sebelum ini saya minta maaf dulu ya Bu Fit. Saya nanti akan melakukan pengamatan terhadap Bu Fit saat Bu Fit nanti melakukan kucing. Nah, sebagai coach dan Bu Eka-nya nanti sebagai kucing. Nah, sesuai dengan rubrik kucing, apakah kucing sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Dan apakah kucing merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach apa belum? Nah, seperti itu nanti yang akan saya amati Bu Fit. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu ya untuk bertanya-tanya dengan Bu Fitri. Monggo Bu. Ya, dalam kucing nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik kucing nanti Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek kucing ini nanti yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh begitu ya, alhamdulillah kalau begitu komplit nggih Bu. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Fit kembangkan ya? Yang saya ingin kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh baik, luar biasa ya. Kemudian yang terakhir ini Bu, dari ketiga prinsip kucing baik dari kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi, indikatornya apa ya Bu? Bagaimana dan apa yang ingin Ibu inginkan dari kucing tersebut? Tentunya saya ingin membina kemitraan Bu dengan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian saya ingin kucing saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu Bu. Wah, kelihatannya seru sekali Bu Fit. Semoga kucing nanti berhasil ya Bu Fit. Selamat melaksanakan kucing dan semoga sukses. Terima kasih Bu Nur. Baik Bu Fit, sampai ketemu lagi nanti ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Semoga Bu Fitri baik ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat kok Bu. Ada apa ini Bu Eka pagi-pagi ke sini? Iya, sebelumnya saya minta maaf Bu Fit karena nanti ini saya akan mengganggu waktu Bu Fit. Saya itu mau diskusi Bu. Ini saya juga agak galau ini. Waduh, galau kenapa ini? Apa yang ingin disampaikan Ibu Eka? Ini saya tuh masih agak bingung tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kok kayaknya ribet? Tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Apa ini Iya Bu Bu. yang ingin Ibu sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Iya, saya kan pengen mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Tapi kok kayaknya ribet banget karena itu saya harus menyediakan paling tidak pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Sedangkan kebutuhan murid saya di sekolah itu kan berbeda-beda Bu. Seperti itu Bu. Iya, ya memang pembelajaran berdiferensiasi kan
kita harus menyesuaikan dengan murid ya Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini nanti kira-kira apa nih Bu Eka? Iya, saya itu pengen mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan minat mereka, Bu. Jadi mereka itu bisa paham dengan pembelajaran yang saya sampaikan, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan minat mereka, Bu. Seperti itu. Baik Bu Eka. Nah ini saya tanya dulu nih Bu Eka. Menurut Bu Eka dari rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Eka itu ada di angka berapa Bu? Tentang pengetahuan atau pemahaman Bu Eka mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Iya, kalau untuk saya nih Bu ya, saat ini karena saya juga baru belajar tentang apa itu pembelajaran diferensiasi, tapi belum mengimplementasikan, saya saat ini posisinya masih 4 kayaknya Bu, atau malah masih kurang ya. Terus saya pinginnya nanti paling tidak saya bisa naik ke 7 atau 8. Jadi selain saya bisa tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, saya juga bisa menyusun modul ajar dan menerapkannya ke dalam anak didik saya, Bu. Seperti itu. Baik Bu Eka. Lalu menurut Bu Eka, hal apa saja nih yang membuat Bu Eka nanti bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid Bu Eka nanti bisa antusias dengan pembelajaran yang Bu Eka berikan? Iya. Iya, selama ini kan saya sudah melakukan pengamatan ya Bu terkait murid-murid saya tentang minat-minat mereka. Kebetulan untuk uji coba nanti saya itu akan memberikan pembelajaran matematika di kelas 1 mengenai bilangan 11 sampai 20, Bu. Setelah saya amati kok anak-anak saya itu ada yang suka langsung menulis angka, ada yang suka melukis, ada yang suka mewarnai seperti itu Bu. Jadi nanti saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan minat mereka seperti itu Bu. Wah, bagus sekali loh Bu rencananya. Saya sependapat dengan rencana Bu Eka itu. Bagus sekali. Jadi nanti kita Bu Eka itu bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid-murid Bu Eka. Ya. Lalu nih Bu Eka, kira-kira hal apa saja nanti rencananya yang bisa Bu Eka terapkan selain memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat supaya anak-anak itu juga lebih semangat, lebih antusias gitu dalam pembelajaran yang Bu Eka berikan. Iya, hal pertama yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan teman Bu. Di sini saya nanti akan berkolaborasi dengan Bu Nur Sifa, karena dia itu kebetulan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menyusun modul ajar secepatnya, terus nanti saya akan konsultasikan apakah modul ajar saya ini sudah sesuai untuk anak didik saya apa belum, seperti itu. Terus selain itu nanti saya juga akan mencari referensi dari YouTube mungkin Bu, dari YouTube tentang bagaimana cara menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu Eka, luar biasa sekali ya. Bu Eka bisa mendapatkan beberapa referensi untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang baik untuk murid-murid Bu Eka. Nah, rencananya nih komitmen apa yang akan Bu Eka lakukan untuk supaya pembelajaran ini bisa berlangsung terus-menerus dan anak-anak bisa terus bersemangat gitu. Ya, saya yang tadi kan mau menyusun rencana modul Bu, terus dikonsultasikan dengan Bu Nur Sifa, terus nanti sekalian saya nanti minta tolong untuk Bu sama Bu Nur Sifa untuk mengamati waktu saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang saya susun, nanti adakah kekurangan atau kelebihan untuk nanti saya dapat perbaiki ke depannya, seperti itu. Terus selain itu, saya juga berkonsultasi dengan Bu Kepala Sekolah karena beliau sebagai pemangku
jabatan di sekolah saya, minta dukungan dan motivasi dari beliau untuk saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya, khususnya di kelas saya. Wah, bagus sekali Bu, rencananya komitmennya juga luar biasa sekali. Saya sependapat dengan apa yang Bu Eka sampaikan. Semoga nanti berhasil ya Bu dalam pembelajaran berdiferensiasinya dan anak-anak nanti bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dengan semangat tentunya dan apa yang mereka dapatkan bisa terserap dengan baik ya Bu Eka ya. Nah, Bu Eka, dari perbincangan kita ini tadi, diskusi kita kali ini tadi, kira-kira bisa disimpulkankah bagaimana tadi yang sudah kita diskusikan? Iya, dari diskusi kita kali ini saya jadi sudah tidak galau lagi, Bu Fit. Saya jadi bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan saya yang tadinya saya mau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi agak galau, sekarang jadi lebih semangat. Saya akan segera menyusun modul pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi dan segera melakukan koordinasi dengan Bu Nur Sifa seperti itu, agar nanti pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, semangat sekali Bu Eka. Ada lagi yang disampaikan Bu barangkali? Luar biasa sekali loh Bu. Oh, iya, untuk saat ini sudah dulu ya Bu, saya ini sudah senang sekali bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Tapi kalau misalnya lain waktu saya kucing lagi dengan Ibu, jangan marah ya Bu ya. Saya dikasih kesempatan ya Bu ya. Boten marah. Justru kalau saya ini senang sekali bisa diskusi dengan Bu Eka. Jadi kita bisa sama-sama belajar gitu Bu Eka. Iya, terima kasih sekali loh Bu Fit atas diskusi kita hari ini. Maaf sudah mengganggu Bu Fit, yang mungkin sekarang sudah repot dengan anak ya. Maaf ya Bu ya. Makasih sekali loh Bu Fit. Iya, mohon maaf tadi Sudah kalau ada mengganggu. suara-suara anaknya ya. Iya, enggak apa-apa, tapi saya betul terima kasih sekali. Ya udah, itu aja dulu ya Bu Fit ya. Iya Bu Eka. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Bu Fit. Apa kabar? Selamat siang Bu Nur. Baik, selalu sehat alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah sebelum Bu Fit kucing sudah bertemu ya. Sekarang bertemu lagi. Nah, Iya. gimana perasaannya Bu Fit setelah melakukan kucing? Alhamdulillah senang sekali. Ya, kira-kira kompetensi apa yang sudah Bu Fit kembangkan tadi Bu Fit? Iya, kompetensi yang sudah dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Nur. Oh, baik. Jadi intinya Bu Fit sudah berhasil ya dalam kucing ini tadi ya? Alhamdulillah sudah, karena kucingnya saya rasa tadi sangat bersemangat sekali dan bisa menemukan solusi-solusi sendiri atas permasalahan yang dia ungkapkan. Alhamdulillah berarti sukses. Ya sudah Bu Fit, terima kasih ya atas waktunya Bu Fit. Semoga kedepannya Bu Fit lebih baik lagi dalam melakukan kucing. Sukses selalu Bu Fit. Amin. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Eka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat. Gimana Mbak Fitri kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga Bu Eka. Bu Eka ini mau melakukan kucing ya Bu ya? Iya Bu Fitri. Sebelumnya saya mau minta maaf Bu Eka. Nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap kucing yang Bu Eka lakukan dan Bu Nur sebagai kucingnya nggih. Sesuai rubrik kucing ya, yang diantaranya apakah kucing nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum,
Kemudian apakah Kuci merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach atau belum, seperti itu diantaranya Bu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih dengan Bu Eka, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini adalah yang pertama present, kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Baik, nah dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira kompetensi mana nih Bu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik ya Bu ya, saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik Bu, dari ketiga prinsip coaching, baik yang kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan? Saya ingin membina kemitraan dengan Koji untuk memaksimalkan potensi Koji yang dia miliki, sehingga Koji saya nanti dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu, Bu Fitri. Baik Bu Eka, terima kasih atas waktunya ya Bu Eka. Selamat melakukan coaching dengan Bu Nur, semoga sukses dan mendapatkan apa yang diharapkan. Iya, Terima kasih. sama-sama. Sama-sama Bu Fitri, terima kasih. Bu Nur, wah kelihatannya seger sekali nih, semangat sekali. Ini ada apa kok tumben? Assalamualaikum Bu Eka, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kok tumben, ini ada apa ini? Saya itu tersenyum dalam hal kegalauan ini justru malahan. Oh alah, Iya, tersenyum dalam galau ya Bu ya? betul Kenapa sekali. Bu? Ini Bu Eka, saya menghubungi Bu Eka minta di coaching Bu terkait dengan kegiatan di kelas saya Bu. Oh baik Bu Nur, insya Allah semampu saya akan saya coaching Bu Nur. Semoga nanti Bu Nur juga menemukan solusinya ya Bu Nur ya. Iya Bu. Kira-kira ini kenapa dengan pembelajarannya Bu Nur ini? Begini Bu, saya itu kan kelas 2 mengajarnya. Lah, saya itu punya siswa yang bernama Andika. Dia itu mudah sekali marah dan kalau marah mutung, Bu. Jadi kalau anak saya ini sudah mutung, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengganggu temannya. Nah, itulah yang membuat kegalauan saya pada hari ini, Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Anak didiknya ada yang cepat marah. Itu Betul. kalau boleh tahu, kira-kira itu kenapa ya Bu ya? Mungkin Bu Nur selama ini mungkin punya gambaran gitu. Iya Bu, saya kan karena ini sudah berulang kali terjadi, yang saya lakukan saya mengobservasi anak tersebut. Saya lihat itu kalau dia marah itu berawal dari rumah. Jadi kalau udah dari rumah itu mood-nya sudah hilang, di sekolah itu sudah amburadul seperti itu, Bu. Jadi sekarang ini kesimpulan sementara yang saya dapat itu kayak anak itu mungkin di rumah kurang perhatian, jadi dia mencari perhatiannya di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh seperti itu ya Bu Nur ya. Mungkin dari identifikasi Bu Nur tadi, mungkin Bu Nur punya rencana untuk kedepannya kira-kira akan bagaimana seperti itu Bu? Iya Bu, kemarin itu juga sempat berpikir ya, gimana caranya supaya saya itu bisa tahu bagaimana caranya menanggapi atau menyikapi anak saya yang seperti ini. Karena terus terang ya Bu, itu sangat mengganggu di kelas saya. Anak-anak yang lain itu jadi merasa bahwa saya itu hanya memperhatikan Andika saja, karena anak ini suka mencari perhatian begitu. Langkah saya yang pertama itu saya kan ini kelas 2 baru setengah semester. Kok saya Iya. berpikir sebaiknya saya mencari tahu
dulu Andika di kelas 1 itu seperti apa. Jadi saya melibatkan guru kelas 1 yang dulu pernah mengajar Andika, seperti itu Bu. Terus sama kemudian saya sebenarnya berusaha berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, tapi bapaknya itu seorang gelandong, jadi dia sibuk di ladang, kemudian ibunya itu usaha catering rumahan itu loh Bu. Nah itu angger sudah jam 2 malam katanya itu udah pergi ke pasar, nanti nggak pegang HP sampai cateringnya itu selesai, jadi agak susah berkomunikasi dengan ibunya itu Bu. Oh, jadi Bu Nur selama ini sudah mengidentifikasi ya Bu ya tentang permasalahan yang terjadi dengan anaknya Bu Nur terkait dari lingkup keluarga maupun dari nanti untuk tanya-tanya sama guru kelas 1 atau guru sebelumnya. Bagus itu Bu Nur, bisa Bu Nur lanjutkan. Terus untuk rencana kedepannya lagi selain itu, selain untuk menghubungi orang tua, juga untuk konsultasi dengan guru kelas 1 sebelumnya, mungkin Bu Nur punya rencana atau gagasan yang lain? Begini Bu, selain ini kan saya sebenarnya melihat dari sikap anak saya seperti itu, kok saya kayak butuh psikiater gitu toh. Cuman kan tidak memungkinkan untuk saya datang ke psikiater untuk mengkonsultasikan hal tersebut. Jadi saya punya referensi dari YouTube, saya follow-follow psikolog-psikolog kan banyak itu di YouTube. Saya pilih-pilih. Nah, dari situ saya kan kemarin pas Lokakarya CGP itu kan bertemu dengan teman saya yang namanya Mbak Fitri. Tapi bukan Mbak Fitri yang ini, teman saya PGSD dulu itu bilang kalau coba follow ini Ibu Diah ini coba gitu. Terus ya saya follow, saya ternyata mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana caranya menanggapi menghadapi anak-anak seperti ini. Jadi sangat membantu saya seperti itu. Dan itu di Instagram ternyata juga ada Bu. Beliau itu punya Instagram dan juga YouTube yang bisa saya ikuti. Terus saya search kalau anak seperti ini gimana, kalau anak tantrum gimana. Seperti itu saya mendapatkan pencerahannya dari situ. Ya bagus itu Bu. Semoga nanti lancar ya Bu ya untuk Iya, Bu. penanganan anaknya Bu Nur sehingga nanti diharapkan tidak mengganggu pembelajaran yang Bu Nur lakukan di kelas ya. Betul sekali, Terus Bu. kira-kira untuk saat ini posisi Bu Nur kalau misalnya kan posisi kita itu ada levelnya Iya. antara 1 sampai 10 ya Bu. Kalau 10 kan udah keadaan sempurna. Kira-kira Bu Nur sekarang ini ada di posisi berapa dan ingin ditingkatkan ke level berapa? Iya. Untuk sekarang ini karena mungkin usaha saya itu masih belum maksimal, saya masih butuh meyakinkan diri, makanya saya konsul sama Bu Eka ini. Dari rentangnya itu dari 1 sampai 10 itu baru 5 Bu. Jadi saya punya target ya minimal 8 lah. Nggak usah jauh-jauh 10 karena mengingat kondisi anak saya kan memang sekolah dasar kelas 2 itu kan memang masih kanak-kanak nggih. Jadi tidak perlulah tuntutan yang terlalu besar asalkan anak itu mau mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak mengganggu teman yang lainnya, KBM berjalan dengan lancar itu sudah menurut saya sudah cukup seperti itu. Iya, bagus itu Bu Nur. Bisa ditingkatkan ya, seperti Siap. itu. Terus kira-kira nanti untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan proses yang lebih baik ini nanti, kira-kira Bu Nur membutuhkan seseorang untuk mendampingi yang nanti akan mengontrol atau memonitor Bu Nur sampai di tahap mana seperti itu mungkin? Oh iya, jelas Bu. Tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah karena beliaulah yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di sekolah. Jadi apapun yang saya kerjakan, saya selalu mengkonsultasikan dengan kepala sekolah. Dan alhamdulillah mulai mendapatkan dukungan dan juga sorotan. Begitu juga dari teman-teman saya. Saya kebetulan mengadakan komunitas belajar dan itu sangat membantu saya. Meskipun belum berjalan secara maksimal, tapi dengan momen ini mungkin bisa saya gunakan untuk batu loncatan menghidupkan juga komunitas belajar saya. Jadi selain bisa mengurangi atau membantu kesulitan saya, ternyata ini juga bisa menjadi harapan teman-teman untuk menjadi solusi kalau teman-teman juga memiliki masalah yang serupa, seperti itu Bu. Wah, bagus itu Bu Nur.
Iya, semoga nanti dengan berjalannya Bu Nur kebetulan juga calon guru penggerak kan, nanti bisa selain Bu Nur tergerak, bisa bergerak, juga bisa menggerakkan teman-temannya. Bagus itu, tingkatkan Bu Nur. Kira-kira dari obrolan kita kali ini Bu Nur, mungkin Bu Nur bisa memberikan kesimpulan dari permasalahan Bu Nur. Nah, tadi kira-kira apakah sudah menemukan solusinya apa belum? Oh iya, dari permasalahan saya dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu dimanapun dan kapanpun suasana pekerjaan ataupun kita dalam menghadapi anak-anak, itu kolaborasi itu sangat penting. Kalau dulu saya merasa bahwa saya bisa menemukan solusi atas kelas saya sendiri, ternyata saya memang tetap butuh dukungan dari kepala sekolah dan dari teman-teman sejawat yang lainnya. Itu yang poin pertama. Terus kemudian yang kedua itu kedekatan seorang guru dengan anak untuk membangun chemistry yang tepat agar anak-anak itu bisa mengeluarkan unek-uneknya sehingga dia tidak rewel, itu ternyata itu penting dan saya temukan setelah saya melakukan coaching dengan Bu Ika hari ini. Oh ya, semoga kedepannya tambah lancar untuk proses pembelajaran ataupun mungkin untuk permasalahan-permasalahan yang lain. Nanti bisa kita sharingkan lagi ya Bu ya. Iya. Sukses selalu untuk Bu Nur. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat kita, bukan hanya buat Bu Nur, juga buat saya juga. Iya, terima kasih loh Bu Eka sudah mendampingi saya dalam coaching ini. Iya, sama-sama Bu Nur. Maaf Bu Nur, ini karena jamnya juga udah jam mau masuk kelas. Mohon maaf sekali ya, ini saya tinggal dulu. Oh, tidak masalah Bu, saya malah sudah. Ya, terima kasih nggih Bu. Ya, sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Fitri, ketemu lagi ya Bu. Iya, coachingnya sudah selesai ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Bu, baru saja. Bagaimana nih perasaan Bu Eka dalam melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah, saya merasa senang sekali karena kunci saya tadi itu semangat untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya baik. Kira-kira kompetensi apa Bu yang sudah dikembangkan tadi Bu? Yang sudah saya kembangkan yaitu saya mencoba untuk present, hadir secara penuh, terus juga mendengarkan aktif apa yang terjadi sama kunci saya, dan saya juga memberikan pertanyaan berbobot untuk supaya kunci saya tadi menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Eka. Terima kasih ya Bu Eka atas waktunya. Semoga kedepannya nanti Bu Eka lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Sukses selalu nggih Bu Eka nggih. Iya, sama-sama Bu Fitri. Semoga Bu Fitri juga kedepannya lebih sukses lagi dalam melakukan mungkin coaching seperti saya ini. Amin. Terima kasih Bu Eka. Monggo. Ya, monggo Bu Fit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.